Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anakku semua? Jumpa lagi dengan Bu Nurul. Hari ini kita akan belajar materi IPA yaitu tentang perkembangbiakan pada tumbuhan. Di mana perkembangbiakan pada tumbuhan di sini ada dua cara, yaitu cara generatif dan secara vegetatif. Perkembangbiakan tumbuhan secara generatif yaitu perkembangbiakan yang melibatkan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina melalui proses penyerbukan. Dari asal serbuk sarinya, penyerbukan di sini dibagi menjadi 4 cara, yaitu penyerbukan sendiri, yaitu penyerbukan di mana serbuk sari berasal dari bunga itu sendiri. Yang kedua ada penyerbukan tetangga, di mana serbuk sari berasal dari bunga yang lain tetapi masih dalam satu pohon. Sedangkan kalau penyerbukan silang, ini adalah serbuk sari berasal dari bunga yang lain dan dari pohon yang lain, tetapi dalam satu jenis tanaman. Sedangkan kalau penyerbukan bastar adalah penyerbukan di mana serbuk sarinya berasal dari tumbuhan yang lain dengan berbeda jenisnya. Nah, di sini hasil dari penyerbukan adalah bakal biji yang akan menjadi calon individu baru. Sedangkan penyerbukan secara vegetatif ini adalah perkembangbiakan secara vegetatif, yaitu perkembangbiakan yang tidak melibatkan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Nah, di sini ada beberapa macam cara. Yang pertama dengan spora, contoh tumbuhannya ada paku, suplir, paku tanduk rusa, dan lumut. Yang kedua ada akar tinggal atau rizoma, di mana akar tinggal ini adalah batang yang tumbuh mendatar di dalam tanah, contohnya pada jahe, lengkuas, kunyit, dan kencur. Nah, yang ketiga ada tunas, di mana adalah anakan yang tumbuh di sekitar induknya. Ini berasal dari batang, contohnya pisang, bambu, dan tebu. Sedangkan yang keempat ada tunas adventif, yaitu tunas yang muncul pada bagian tumbuhan selain batang. Contohnya pada daun, pada akar, contohnya ada cocor bebek dan cemara. Sedangkan yang kelima ada geragi atau stolon, di mana geragi ini adalah batang yang menjalar di atas permukaan tanah. Contohnya ada enceng gondok, pagagan, rumput teki, stroberi, dan arbei. Kemudian ada umbi batang, yaitu batang yang menggembung di bawah permukaan tanah, di mana dari umbi ini bisa muncul calon individu baru, contohnya pada kentang, gadung, gembili, dan ubi jalar. Yang ketujuh ada umbi lapis, di mana umbi lapis ini adalah umbi yang berasal dari pelepah-pelepah daun yang menggembung, di mana dari umbi-umbi ini, dari ketiak-ketiak umbi lapis ini dapat muncul calon individu baru, contohnya pada bawang merah, putih, bawang bombay, tulip, dan bakung. Sedangkan pada umbi akar, contohnya pada wortel, dahlia, lobak, dan bengkuang. Nah, di sini cara vegetatif ini tadi ada yang alami dan ada yang buatan. Sedangkan kalau buatan ini adalah dengan campur tangan manusia. Contohnya dengan stek, yaitu kita menanam tumbuhan dari bagian tumbuhan itu sendiri. Ada batang, contohnya pada singkong, tebu, ada daun, ada stek daun, contohnya pada cocor bebek, begonia, ada stek akar, contohnya pada sukun dan kesemek. Ini adalah contoh stek batang, di mana batang ketela yang kita potong-potong, kita tanam menjadi individu baru. Ada juga wijaya kusuma dan begonia. Nah, yang kedua ada mencangkok, yaitu dengan memilih satu cabang dari tumbuhan, cabang itu kita kuliti, dan kita bersihkan kambiumnya. Setelah bersih, kita tempelkan tanah yang sudah dicampur dengan kompos. Kemudian tanah tersebut kita bungkus dengan plastik atau sabut. Dengan penyiraman yang secara teratur nanti akan tumbuh akar. Nah, cabang yang berakar inilah kita bisa menanamnya sebagai individu baru. Yang ketiga ada merunduk, yaitu dengan menarik cabang ke bawah atau dirundukkan. Nah, setelah tumbuh akar, dia bisa kita potong dan menjadi individu baru. Yang keempat dengan menempel, yaitu menempel tunas dari tumbuhan lain dengan beda sifat. Contohnya nanti pada tumbuhan kembang kertas atau bougainville dengan berbagai macam warna. Ada sambung pucuk, ini juga nanti pucuknya atau bagian atas yang kita sambung dengan bagian bawah
tumbuhan dengan sama jenisnya. Nah, yang keenam, ada kultur jaringan, di mana kultur jaringan ini merupakan teknik perpanjangan tanaman dengan cara mengisolasi bagian tanaman seperti daun, mata tunas, serta menumbuhkan bagian-bagian tersebut dalam media buatan secara aseptik yang kaya nutrisi dan zat pengatur tumbuh dalam wadah tertutup sehingga akan muncul individu-individu baru. Oke, demikian saja materi dari Bu Nurul. Bu Nurul akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.